Saya Janeta pada saya Siti Janeta Humara Sasmita akan mempresentasikan konferensi akademik siswa semester kelas 9 semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Tiga pelajaran yang dipilih, biologi, matematika, bahasa Arab. Alasan memilih biologi karena biologi seru. Alasan memilih matematika karena untuk pertama kalinya saya mengerti matematika dan juga cara mengajar gurunya seru. Alasan memilih bahasa Arab karena bahasa Arab seru dan setiap KAS saya selalu memilih bahasa Arab. Biologi, topik yang dipelajari materi genetik, pewarisan sifat, bioteknologi pangan konvensional, dan ekosistem. Topik yang saya pilih materi genetik dan ekosistem. Materi genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Gen ialah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan induk kepada keturunannya. Gen menjadi penentu sifat makhluk hidup. Gen terletak pada kromosom. Gambar ini kromatin. Gambar ini adalah struktur kromosom dan kromatin. Kromatin adalah benang-benang sel yang terdiri dari DNA dan histon. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom ialah sekumpulan gen yang menentukan sifat fisik manusia. Kromosom ada dua jenis, genosom dan autosom. Genosom adalah kromosom jenis kelamin. Selain jenis kelamin. 2. Ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Komponen ekosistem, biotik yaitu makhluk hidup, abiotik, unsur yang tidak hidup, dan interaksi. Komponen abiotik itu ada tanah, air, udara, suhu, sinar matahari, dan pH. Komponen biotik, 1. Produsen. Produsen bersifat heterotrof. Contohnya alga, lumut, bakteri, dan bakteri. Kedua, konsumen bersifat heterotrof, terbagi menjadi 4, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, dan detrivora. Ketiga, dekomposer. Contohnya jamur, bakteri, dan protozoa. Konsumen herbivora, yaitu pemakan produsen. Contohnya ada kelinci, jerapah, gajah, penyu. Karnivora, pemakan herbivora, contohnya singa, harimau, serigala. 3. Omnivora, pemakan herbivora dan karnivora. Contohnya beruang, bebek, dan kura-kura. Detrivora, pemakan sisa atau sampah makhluk hidup. Contohnya cacing, rayap, dan burung bangkai. Pola interaksi organisme. Pola interaksi organisme ada 5, yaitu netral. Netral adalah makhluk hidup yang berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Tidak ada persaingan atau saling memangsa. Contohnya gajah dan jerapah. Kedua, predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa. Contohnya macan dan kijang. 3. Antibiosis. Antibiosis merupakan hubungan antagonis di mana satu organisme menghasilkan zat metabolisme untuk menghambat organisme lainnya. Contohnya pohon mangga dan rumput liar. Keempat, simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3. Simbiosis mutualisme, yaitu interaksi dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, contohnya lebah dan bunga. Kedua,
Ada simbiosis paratisme, terjadi saat suatu organisme mengambil energi dari suatu organisme inang. Contohnya nyamuk dan manusia. Ketiga, ada simbiosis komensalisme. Menurut komensalisme itu adalah suatu organisme yang mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak mendapat apa-apa. Contohnya hiu dan lemora. Kelima, kompetisi. Kompetisi dibedakan menjadi dua macam. Satu, kompetisi intraspesifik, yaitu seperti ikan di akuarium yang berebut makanan. Kedua, ada kompetisi interspesifik, yaitu seperti harimau dan singa yang merebutkan satu kancil di padang rumput. Pertanyaan dan saran. Kepada Bu Sri, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau saran buat Neta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Neta, Ibu lihat ininya bagus banget ya presentasinya. Sistematis, detail, tapi tidak penuh dengan tulisan gitu ya. Ada gambar-gambarnya juga sebagai penjelasan. Boleh Ibu lihat intinya tentang pola interaksi organisme tadi slide-nya. Nah, pola interaksi organisme ada yang namanya simbiosis parasitisme. Di sini kan contohnya nyamuk dan manusia. Apakah Neta mengetahui contoh yang lain selain nyamuk dan manusia yang bersifat parasit, simbiosis yang bersifat parasit, yang videonya sudah Ibu tampilkan waktu pas pelajaran? Yang ulat lebah gitu. Ya, tawon dan apa tadi? Tawon dan ulat bulu. Coba diceritakan seperti apa itu bentuk simbiosis parasitismenya. Tawonnya bertelur di dalam apa? Tawonnya kenapa? Tawonnya bertelur ya, di dalam ulat. Terus telurnya kemudian bagaimana di dalam tubuh ulat itu? Apakah ulatnya langsung mati atau gimana? Enggak, telurnya berkembang di sana terus sampai keluar menetas, ulatnya baru mati. Baru mati. Nah itu apakah hal seperti itu bermanfaat di alam atau di dalam kehidupan manusia? Hal seperti itu apakah bermanfaat? Iya, karena apa? Supaya populasi ulat tidak banyak banget. Gitu. Oh iya. Kalau ulatnya mati, dia tidak sempat bertelur, tidak bisa jadi kupu-kupu dan tidak bisa bertelur ya. Jadi siklusnya terputus ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk pengendalian hama di pertanian ya. Kemudian Ibu minta satu pertanyaan lagi. Yang dekomposer, Neta kan ada 3 yang faktor biotik, yang terakhir adalah dekomposer. Ibu minta contoh dekomposer apa aja? Contoh hewannya. Makhluk hidupnya apa aja yang termasuk dekomposer? Dekomposer apa? Coba boleh lihat. Nah itu, udah ada di situ ya. Dekomposer aja apa? Makhluk hidup yang bentar. Makhluk hidup yang mendapat energi dengan cara mengurai sisa makhluk hidup yang sudah mati. Oh ya, itu udah ada contohnya ya. Terima kasih Neta. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, silakan Neta dilanjutkan ke mata pelajaran yang kedua. Mata pelajaran kedua, matematika. Topik yang dipelajari bangun ruang sisi lengkung, barisan dan deret, persamaan kuadrat, dan fungsi kuadrat. Topik yang dipilih persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel pangkat tertingginya 2. Bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. A adalah koefisien dari x kuadrat. B adalah koefisien dari x. Dan C adalah konstanta.
Cara menyelesaikan kuadrat dengan ada dua cara, pemfaktoran dan metode ABC. Ini pemfaktoran, lalu ini metode ABC. Kedua, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ialah sebuah fungsi suku banyak yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Karakteristik A lebih besar dengan 0 sama dengan A positif, yang menghasilkan grafiknya terbuka ke atas. A lebih kecil dari 0 sama dengan A negatif, grafiknya terbuka ke bawah. Semakin besar A, semakin sempit grafiknya, dan semakin kecil A, semakin lebar grafiknya. Karakteristik C lebih besar dari 0 sama dengan C positif. Ke atas sebesar C. C lebih kecil dari 0 sama dengan C negatif. Ke bawah sebesar C. Bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Perpotongan sumbu x yaitu y sama dengan 0. Dan perpotongan sumbu y, x sama dengan 0. Ini contoh titik potong y-nya. Fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 3. X adalah 0, jadi 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 tambah 3. Jadi 0 kurang 0 tambah 3 hasilnya 3. Jadi XY-nya sama dengan 0,3. Ini titik puncak. Ini grafik. Gambar ini adalah grafik yang soal tadi. Melengkung ke atas karena A-nya positif. Pertanyaan dan saran. Maka kepada Bu Siva untuk memberikan pertanyaan atau saran buat Neta. Silakan. Ya, hatur nuhun Pak Yusuf. Ini Neta juga presentasi untuk yang matematikanya bagus ya. Terus cukup jelas gitu. Nah, di sini mungkin pertanyaannya yang pertama, itu tadi kan ada 2 metode ya untuk mencari X-nya gitu, untuk persamaan kuadrat. Ada metode pemfaktoran sama metode ABC. Nah, Neta, menurut Neta mana metode yang paling Neta sukai gitu ya? Lalu kenapa? Atau Neta lebih suka metode yang pemfaktoran kalau apa, yang ABC kalau apa? Lebih suka yang metode ABC ini karena meskipun kayak belibet gini ada plus kurang terus akarnya lebih mudah aja gitu. Karena tinggal dimasukin ya si angka-angkanya. Lalu dapat jawabannya. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, menurut Neta bedanya persamaan kuadrat sama fungsi kuadrat apa? Belum tahu sih ininya. Gimana? Belum tahu perbedaannya. Belum tahu perbedaannya. Jadi kalau dilihat dari notasinya ya, kalau persamaan kuadrat itu kan dia langsung gitu, x kuadrat kurang 10x tambah 24 sama dengan 0 misalkan. Tapi kalau fungsi kuadrat itu tuh lebih ke pemetaan x ke y. Jadi karena ada grafiknya, itu kan kita buat grafik dari titik-titik koordinat. Gitu. Jadi kalau misalkan fungsi itu biasanya notasinya depannya ada fx-nya. Ya.
Kalau dari notasi kayak gitu. Terus kalau yang persamaan kuadrat itu dia lebih kayak mencari atau menyelesaikan fungsi kuadrat itu bisa memakai metode-metode yang ada di persamaan kuadrat. Oke. Mungkin udah gitu aja Kak Yusuf. Perlahan Kak. Terima kasih Bu Siva atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, Neta dipersilakan untuk mempresentasikan mata pelajaran yang ketiga. Mata pelajaran ketiga, Bahasa Arab. Topik yang dipelajari isim zohir dan domir. Domir munfasil, domir mutasil bil ismi dan harf, domir sebagai objek, dan fi'il madi. Topik yang dipilih fi'il madi dan domir sebagai objek. Ini gambar tabel ini adalah wazan fi'il madi. Yang ke bawah ini jumlah orangnya dan ke sampingnya laki perempuannya. Contoh fi'il madi ini. Domir mutasil sebagai objek. Domir mutasil adalah domir yang bersambung dengan kalimat lain. Contoh domir sebagai objek. Ini ada huwa yang dorab, kata dasar doroba ditambah domir huwa jadi dorobahu, artinya dia telah memukulnya. Terus pertanyaan dan saran. Silakan Bu Yeyis untuk memberikan pertanyaan atau saran buat Neta terkait bahasa Arab. Terima kasih Pak Yusuf. Neta ini yang tadi singkat sekali ya yang bahasa Arab. Karena terakhir-terakhir kan Ibu tungguin kan belum ada nih ya pas akhir-akhir perbaikan itu. Ternyata memang singkat sekali ya, alhamdulillah. Tapi memang yang kurang itu adalah contoh di ayat Al-Quran ya. Nanti dilengkapi lagi contoh-contoh di ayat Al-Quran ya. Apa namanya? Ketika kalau Neta membaca Al-Quran ya, di situ Neta bisa apa namanya sambil belajar ya, sambil belajar apakah ini fi'il madi atau fi'il amar ya, dasar-dasarnya saja, misalkan apakah ini isim atau apa gitu ya. Nah, apakah ini untuk domir apa gitu ya, itu bisa diperdalam ketika membaca Al-Quran ya. Jadi dari situ Neta bisa memahami ini maksudnya apa gitu ya. Nah itu ya harapan Ibu sih. Ibu tidak memberikan pertanyaan ya, hanya saran saja. Jadi harapan Ibu nanti kelak ya Neta belajar bahasa Arab sudah alhamdulillah ya. Neta tuh memang rapih juga ya tulisannya dan rajin ya mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Harapannya ke depan Ibu semoga ya Neta ini kalau membaca Quran itu sudah mulai mempelajari, bukan hanya membaca aja gitu ya, mempelajari maksud dari atau memahami ya isi Al-Quran tersebut sehingga Neta dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Amin ya. Itu saja Pak Yusuf kalau bagi saya ya. Mungkin Pak Yusuf ada masukan atau pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Yeyis yang sudah memberikan sarannya kepada Neta ya. Saya setuju dengan Bu Yeyis ya. Neta kan suka dengan keunikan huruf-huruf ya. Baik Korea, bahasa Inggris, bahasa Arab juga ya. Nah, mungkin ini terkait dengan ini ya, misalkan domir, kan itu huruf-huruf gitu ya.
kemudian fi'il madi juga itu huruf-huruf gitu. Nah kalau misalkan Neta punya ketertarikan gitu ya dalam apa menganalisis atau mengidentifikasi huruf-huruf gitu ya. Tapi ini mengidentifikasi bagaimana menerapkan materi yang sudah dipelajari dari bahasa Arab itu ke Al-Quran gitu. Jadi nanti Neta harus berlatih mengidentifikasi ketika membaca Al-Quran gitu ya, yang Arabnya ini teh fi'il madi, ma'lum atau majhul misalkan. Ini domirnya domir apa gitu. Nah harapannya begitu. Dan Neta pasti insya Allah bisa gitu ya dengan kapasitas yang dimiliki oleh Neta. Dan Neta kemudian sangat tertarik dengan bahasa Arab ya. Khasnya ngambil ini katanya tadi ya. Nah itu bisa diterapkan dalam harapannya gitu ya. Neta bisa ke Al-Quran itu memahami kata-kata yang sudah teorinya sudah dipelajari di bahasa Arab, prakteknya ke Al-Quran. Ya Neta, ini tuh saran dari Bapak ya. Untuk selanjutnya, silakan Neta dilanjutkan ke refleksi. Kekuatan dan kelemahan, kekuatannya tidak pernah tertidur dalam kelas. Terus, tidak terganggu oleh HP. Kelemahannya masih belum bisa mengatur waktu dengan baik dan masih menunda pekerjaan. Rencana tindak lanjut dari saya sebagai siswa, mengatur waktu dengan lebih baik lagi, lebih fokus, dan tidak menunda pekerjaan. Yang diharapkan dari orang tua, menyiapkan sarapan dan membantu menyiapkan seragam. Yang diharapkan dari guru, membimbing jika ada yang belum dipahami, dan mengulangi sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neta yang sudah melakukan presentasi kasusnya ya. Dan selanjutnya yaitu dari orang tua Neta, saya persilakan pada Pak Kusuma dan Bu Nesa untuk memberikan pesan dan kesannya kepada Neta atas presentasi kasusnya. Enggak, Pak Kusuma atau Bu Nesa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Neta udah selesai menyampaikan presentasinya. Saya hanya mengucapkan terima kasih Neta dan semua guru, Pak Yusuf dan Bu Sri, Bu Sipa, Bu Yis, hatur nuhun sudah banyak membimbing Neta. Itu aja, terima kasih banyak untuk semuanya. Mungkin tadi iya sih yang bahasa Arab sepertinya singkat sekali Net. Kalau waktu yang kas sebelumnya Bu Guru tanya ada apa ayat Al-Quran surat apa gitu, apa ada apanya gitu. Saya senang sekali Neta bisa jawab gitu dan betul. Tapi sekarang singkat sekali itunya, jadi mungkin Bu Guru jadi enggak ini ya, Bu Yisnya jadi terlalu sedikit pemaparannya gitu. Harus ditampilkan. Iya. Ditanya ke ayat Al-Quran. Iya, senang dulu ditanya ayat Al-Quran, apanya ya lupa lagi saya, terus dijawab ini yang ini katanya, kata ini gitu. Mau dicoba? Ini bukan berat Kudusiah ya. Menerapkan yang tadi disarankan ya. Boleh? Mau enggak? Yang simpel aja. Ibunya biar puas. Ya. Yang mudah, please. Imla aja ya sekalian, coba Neta yang mencatat. Menulis di papan tulis ya. Iya. Coba bismillah ya. Kul, tuliskan kul, artinya katakanlah. Aduh.
Kul huwa Allahu ahadun. Betul ya Pak Yusuf ya tulisannya. Udah pinter nih kalau imlanya nih. Coba kalau kul itu artinya katakanlah. Berarti dia itu termasuk isim, fiil atau harf. Katakanlah. Berarti perintah. Berarti fiil, betul. Itu dipakai itunya. Mic-nya, Net, mic-nya. Mic-nya agak kedengeran. Kul fiil. Kemudian Fiil. perintah itu fiil apa? Fiil amar. Betul. Kemudian huwa. Domir. Ya, domir. Munfasil. Munfasil. Kemudian Allahu. Isim. Kemudian ahadun. Ahad. Fiil. Apa? Tanda isim. Walaupun tidak tahu artinya ya, tapi Neta udah hafal tuh tanda isim. Berakhiran tanwin, berakhiran kasro dan berawalan alif lam. Berarti di situ ahadun termasuk Isim. ya, betul. Alhamdulillah ya. Nanti kita banyak-banyak latihan lagi ya supaya terbiasa ya mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah Bu Nesa ya. Ya nuhun Bu Yis. Coba diartikan. Disampaikannya di itu. Arti perkataannya. Ya, boleh perkata, boleh. Kul katakan, huwa Katakanlah ya. Kul katakanlah. Katakanlah Itu kepadanya. Perintahnya dari siapa itu? Allah. Kepada siapa? Pada manusia. Ini domirnya apa di sana? Yang kul. Di sana ada anta ya. Katakanlah Kalau kamu. Perintah itu untuk kamu ya selalu. Kalau fiil amar Pada mulai dari anta. Berarti katakanlah. Kamu. Kemudian huwa Kepadanya. bukan. Ini sebagai subjek. Dari Huwa. Dia. Iya betul. Allah ya. Ahadun. Ahad. Satu. Satu itu ya Neng. Berarti Katakanlah dia. Ahad itu satu tanpa ada duanya. Jadi Allah itu satu-satunya. Jadi katakanlah itu kepada Nabi Muhammad ya, untuk menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada kaumnya ya bahwa Allah itu esa ya, maha satu, tunggal ya. Itu ya Neta, nanti kita belajar lagi dengan Pak Yusuf ya kalau di SMA Alka ya. Nanti belajarnya sama Pak Yusuf lebih mendalam ya. Insya Allah ya. Terima kasih Neta. Gimana Bu Nesa, sudah cukup atau mau lagi? Udah. Udah cukup. Pak hatur nuhun sadayana. Terima kasih Bu Nesa. Ya, Dari Pak Kusuma mungkin ada mau disampaikan? Udah cukup. Nah, harapannya Neta bisa berlatih seperti ini ya nantinya. Jadi yang tadi ya materi yang sudah disampaikan diterapkan di sini. Nah, untuk berlatih kan Neta punya daya untuk mengidentifikasi, menganalisis, itu diterapkan di sini. Nanti akan semakin melekat materi yang sudah disampaikan di kelasnya.
dengan berlatih menganalisis ini. Ya, kayak barusan mengidentifikasi seperti itu. Gitu. Nanti ya ketika membaca Al-Quran berlatih seperti itu. Yang sedikit bertahap aja, tiga kata misalkan, atau ya yang simpel-simpel aja dulu belajar gitu ya. Gimana? Siap? Insya Allah. Mau nanya satu lagi karena penasaran sih dari dulu ya, dari kelas 7 ya Neta tuh, kelas 7, kelas 8 kan memilih bahasa Arab ya. Iya. Masih senang ya dengan bahasa Arab. Dan yang Ibu lihat sih memang Neta perkembangannya ya, dari ini konsisten lebih memilih lebih senang ke bahasa ya. Lebih ke bahasa, kemudian sekarang alhamdulillah lebih ke ini ya, ilmu-ilmu eksak ya. Biologi gitu ya, matematik ya, MIPA gitu. Tapi kenapa memilihnya bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia gitu, bahasa Inggris? Bahasa Inggris nggak dipilih, nggak terlalu memahami itu. Terus kalau bahasa Indonesia kan di bahasa Indonesia kayak tokoh biografi terus cerpen gitu. Jadi menurut Neta itu lebih sulit ya? Kalau cerpen gitu ya? Iya. Kalau bahasa Inggris itu kurang memahami. Soalnya jarang sekali orang yang memilih bahasa Arab. Karena katanya susah gitu ya. Tapi kalau Neta kan suka gitu dengan bahasa Arab gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, yang paling menarik di bahasa Arabnya apa gitu ya? Ibu belum bisa menggali itu gitu ya. Kenapa gitu bahasa Arab ya? Karena kan jarang sekali ya orang-orang anak-anak yang memilih bahasa Arab karena sulit ya memang ya. Konsisten ini. Apa ya? Dari apanya gitu Net? Menarik dari pelajaran bahasa Arab. Yang menarik apa ya? Nggak tahu. Cuman kan dari dulu tuh dari SD kelas 1 sampai sekarang belajar bahasa Arab mulu gitu. Jadi kayak terbiasa ya. Iya. Jadi ini ya mungkin lebih dekat ya. Mudah-mudahan ya akrab dengan Al-Quran ya. Amin ya. Terima kasih Neta ya. Kalau nggak salah Neta itu cita-citanya apa dulu teh, yang translator ya? Yang memahami agama ya. Ya mudah-mudahan dengan menyukai bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan nanti mendalami gitu ya, itu sebagai alat gitu ya untuk bisa memahami sumber-sumber agama ya, Al-Quran dan Al-Hadis itu. Makanya mudah-mudahan harapannya ya Neta bisa mendalami bahasa Arab ini karena mulai dari suka gitu ya, nah, mendalami kemudian nanti caranya ya menerapkan ilmu yang sudah dipelajari itu ke Al-Quran itu dalam rangka memahami itu. Ya. Cukup ya. Dari Bu Sri, Bu Sipa, sudah cukup ya. Tapi ya ini kalau lihat dari yang dipilihnya bahasa Arab, matematika dan biologi lumayan juga gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang berat gitu. Dan memang ini menunjukkan kalau Neta itu ke akademiknya bagus gitu ya. Memilih yang akademik. Ya mudah-mudahan terus menerus diasah gitu ya, kognitifnya atau akademiknya gitu ya, hingga Neta nanti bisa ahli di bidang yang Neta geluti gitu ya. Baik, itu udah cukup ya untuk Neta. Alhamdulillah, terima kasih Neta sudah melakukan presentasi yang terbaik sesuai dengan kemampuan Neta, dan juga saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu pembimbing, ibu-ibu guru yang sudah membimbing Neta, dan juga pada orang tua Neta yang sudah memberikan dukungan kepada Neta, terus didukung dan disiapkan itunya sarapannya tadi. Dan seragam. Iya, iya. Iya, kalau seragam
Neta harus bisa mendari itu ya. Iya. Kalau pakai seragam ya. Kalau sarapan mungkin Neta belum bisa masak. Nah, bisa ya. Baik. Terus didukung dan mudah-mudahan Neta bisa semangat ya dalam menggali apa yang diminatinya. Mungkin itu untuk Neta. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana Pak Yusuf dan Ibu Guru semuanya. Sami-sami Bu, mangga. Pamit Pak. Mangga.